Belakangan ini gue denger ada motor ngebut-ngebut swing. Ganggu pendengaran gue di tengah malam lo. Iya, gue juga setiap hari banget, sering banget gue denger itu. Nah, makanya malam ini nih gue punya inisiatif, gue pengen cari itu orang. Boleh, gimana kalau kita minta bantuan warga? Buat Oke. keamanan di kampung kita ini. Sip, kita atur aja tuh strateginya gimana. Woi, kurang ajar lu di kampung orang. Woi, minggir! Itu kayak ketabrak deh. Lu berdua tolongin orangnya. Gua ngejar. Iya. Nek, nggak apa-apa, Nek. Nek, nggak apa-apa. Aduh, kaki saya berdarah. Aduh. Tetep aja gue yang menang kan. Woi, berhenti lu. Apa sih lu? Ngapain sih lu, ha? Hah? Lu naik motor kenceng-kenceng, no, nenek, lu tabrak. Terbalik, tanggung jawab. Iya. Buru. Aduh. Jawab. Iya, gue tanggung jawab. Bantuin. Tanggung jawab lu. Dasar lu bawa motor bukan pelan-pelan. Makanya jangan di tengah. Pelan-pelan. Lu berdua jaga kampung nih. Gue mau ngurus nenek dulu. Ya. Aduh. Baik, kita akan tanya pendapat sahabat kami ya. Apakah ini benar-benar ada kaitannya dengan sosok yang ditabrak waktu itu, yang meninggal dunia? Atau ini justru kiriman atau makhluk lain yang ikutin Mas Aldo selama ini? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldo, dengan tanggal lahir 5 April 1980, dengan mendiami nomor rumah 57. Sosok yang memiliki karakter penuh amarah, dan dari karakternya menimbulkan tabiat yang suka memerintah dan juga suka melakukan tindakan yang tidak wajar. Saya melihat sebuah peristiwa besar yang sampai saat ini terus menghantui pikiran Aldo. Sosok ini yang terus membuat energi Aldo seperti kehilangan dan tidak berdaya. Saya melihat sosok nenek-nenek yang menghantuinya, dan karakter Aldo yang selalu berubah-ubah dengan cepat. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldo, Ya. dengan tanggal lahir 5 bulan 4 1980 dan nomor rumah 57. Apa ini? Maksudnya apa ini? Gue jadi serem. Mas Aldo, tujuannya datang ke sini mau cerita dan mau cari tahu kan sebenarnya sosok yang suka mengganggu itu ada kaitannya dengan korban tabraknya waktu itu atau enggak gitu kan? Roy mau lihat itu. Silakan dulu, Mas. Saya sih berharap Mas Aldo ini bisa agak lebih sabar. Tapi nggak bisa lah, tabiat memang susah diubah. Saya merasakan ada nenek-nenek yang mengikuti badannya dia di punggung dia sekarang. Nenek-nenek itu benar-benar ada di punggung dia sebelah kiri. Dan lagi ngeliatin saya dari ke muka saya. Saya ngerasa nenek-nenek ini juga menyimpan dendam sama Aldo. Oh, dia datang ke sini mau tahu ada kaitannya nggak dengan korban yang ditabrak waktu itu sampai meninggal dunia. Jadi tuh kayak gini. No, saya praktekin. Jadi
korban tabraknya itu ya, Roy. Dia memang. Tapi saya merasakan dalam mata batin saya pun dan aromanya di sini, aroma jenazahnya. Sebenarnya gini loh, saya merasakan Aldo ini sudah melakukan hal yang sudah Seharusnya. terbaik dan seharusnya gitu loh, bertanggung jawab seperti itu. Namun apa mau dikata, alam semesta berkata lain gitu. Penyebab dari intinya kan memang ketabrak, tapi meninggal setelah beberapa fase baru meninggal. Namun poinnya kan itu sebenarnya Karena tabrak. Let's say kalau nggak ada tabrakan tidak ada yang ini gitu. Even ini yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ini ya ada. Jadi nggak penyebabnya sebenarnya ini, tapi secara tidak langsung dirawat. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu bukan? Tuh. Itu yang saya baca di kepala kamu, di isi otak kamu. Dan tapi anehnya yang menjadi misteri, nenek-nenek itu kenapa ya ngikutin sampai di belakang situ? Masih ada di belakang dia sekarang. Apakah masih ngerasa? Jadi neneknya arwah almarhum itu, arwahnya itu ya, neneknya masih kayak dia yang menyulut dia gitu, merujuk pada dia gitu. Ke Aldo terus. Iya. Aldo mungkin melakukan itu nggak sengaja karena kondisi nggak sadar. Tapi Waktu itu dia udah nabraknya tahu. dalam keadaan mabuk atau tidak? mabuk waktu itu ya. Dalam keadaan mabuk. Iya iyalah, sifatnya karakter Aldo begitu, bikin juga saya kaget juga. Saya cuma baca dan kamu juga seperti itu ya, nggak heran. Dia udah bertanggung jawab nanggung semua biaya pengobatan dan dia sudah minta maaf ke keluarga korban. Tapi nenek-nenek itu sepertinya kayak masih minta sesuatu dari Aldo. Iya. Padahal dia sudah menjalani tugasnya, bertanggung jawab, minta maaf. Namun memang arwah sang nenek tidak bisa pergi-pergi dan stuck di satu titik. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa Serem banget deh. ke alam sana juga, kayak masih ada yang belum kelar di sini. Iya. Dan nenek-neneknya rambutnya diikat. Tapi kalau dilepas panjang banget rambutnya. Tuh. Tapi ini kita pisahin ya, nenek-nenek. Ini Aldo. Jadi yang nenek-nenek sifatnya ini. Dan Aldo, maksud saya gini, Aldo marah-marah, ini dia. Nenek-nenek yang ini akan keras. Seperti kalau Aldo itu misalnya matanya tajam, itu ini. Jadi kita pisahin nih. Nenek-nenek. Ya, you got my point, right? Iya. Kita pisahin dua karakter. Aku nggak mau nih Aldo ini mengalibikan ini gara-gara arwah di itunya jadi meledak-ledak. Padahal sebenarnya arwah nenek-nenek juga sabar. Kasihan. Dua hal yang berbeda. Pemarah, egois, mabok. Nih, pisahin tuh. Beda kan? Jadi hal-hal negatif yang ada di diri Aldo itu bukan karena nenek-nenek yang jadi korban ini ya. Bukan, tapi nenek itu memang saya akuin jujur dia masih terus ngikutin, tapi tidak memberikan efek dampak kayak gini. Ini sudah dari usia dia masih kecil juga udah begitu. Jadinya ini beda, dua karakter. Oke, Mas Aldo, saya mau tanya deh. Tapi Bayu nangkep kan? Nangkep, kebayang, saya kebayang. Ini sebenarnya asalnya sifat-sifat dan sikap negatif yang tadi bahkan kita lihat itu memang berasal dari dirinya Mas Aldo sendiri, bukan pengaruh karena ada gangguan-gangguan gaib bahkan arwah nenek itu ya. Setelah mendapatkan gangguan,
merasa sering diteror, Anda pernah datang ke dukun atau ke orang pintar gitu nggak? Pernah, Bang? Cerita hal ini. Iya. Kalau saya lihat di sini, apakah saya boleh memanggil arwah neneknya datang? Persilahkan duduk di sini. Mau ada ritual khusus kan? Mohon maaf, saya potong. Saya minta kursi merah lagi deh, sama dupa yang banyak. Yang dupa ada itunya. Itu waktu di dukun dan cerita soal ini, di sana ngapain Mas Aldo? Saat seringnya terjadi dihantuinya setiap saya arah pulang, tepat di kejadian waktu saya menabrak nenek itu, memang seringkali sehingga saya nggak nyaman gitu. Saya cari-cari solusi, akhirnya saya datang ke orang pintar untuk bagaimana supaya saya nggak dihantuin lagi. Seperti itu. Oke. Yang kosong. Ya. Kamu kosong banget loh. Selesai. Dan Di sana ngapain Mas Aldo? di sana saya hanya dibaca-bacakan Mantra gitu. mantra seperti itu. Nek, Ya. duduk di kursi aja ya, Nek. Jangan di sini. Kan udah bertanggung jawab, harusnya Nenek ini jangan apa ini? marah. Silakan, Nek. Biarkan alam semesta dan nenek akan berbicara apa. Lo nggak takut kan, Bay? Di samping orang yang udah meninggal. Lumayan takut sih. Saya Rambutnya gelombang ya nenek-nenek itu ya. Sekali pernah menampakkan diri itu persis bergelombang. betul. Betul, bergelombang, rambutnya nggak lurus gitu. Nenek, saya mau tanya, sebenarnya kenapa tidak mau ngelepasin Aldo? Saya sih tidak bisa mengubah ini ya, mindsetnya. Tapi gini loh, dia itu memang masih kalau nama itu ya kemelekatan gitu, masih nempel. Pasti gara-gara dia, pasti gara-gara dia gitu. Tuh, minta maaf aja, orangnya udah di situ. Saya minta es batu juga dengan baskom yang gede. Mas Aldo pernah minta maaf nggak secara langsung waktu beliau masih hidup? Secara langsung belum. Kalau ke pihak keluarganya semua Udah. udah saya minta maaf. Setelah meninggal. Iya. Mungkin saat itu cuma di dalam hati aku untuk memaafkan aku yang memang hilaf atau dalam keadaan nggak sadar terjadi penabrakan nenek ini. Dan sampai sekarang ini memang belum secara langsung, secara lisan. Saat ini ada di kursi yang sampingnya Aldo ini. Dia ngeliatin Aldo terus. Terus gerak-gerak loh mukanya. Iya, Benarkah? Iya loh. Gerak-gerak. dupanya gerak-gerak loh. Ini nggak ada angin loh, Roy. Nggak ada, awas. Nek, maafin Aldo ya, Nek. Maafin Aldo, Nek. Aldo nggak sengaja, Aldo nggak tahu. Saat itu Aldo sedang keadaan mabuk. Dan jalanan itu pun gelap. Maafin Aldo ya, Nek. Aldo mendoakan nenek supaya nenek
bisa tenang di sana. Aldo mohon. Aldo mohon. Nenek jangan ganggu Aldo lagi. Ya Nek ya.